Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar. Saya di sini selaku moderator. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah yang berjudul bioremediasi. Yang dimana pada bioremediasi ini kami akan menjelaskan mengenai tentang kritik terhadap bahasa dan contoh-contoh ilustrasi lainnya. Oke, baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan nama lengkap saya. Nama lengkap saya adalah Muhammad Akbar dengan NIM F1C122080 dan anggota saya sebagai pemateri bernama Henok Abster dengan NIM F1C122035. Oke, baik, selanjutnya mungkin langsung saja masuk ke bagian materi. Sebelum kita melangkah lebih jauh membahas tentang kritik dan saran dari bioremediasi, sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian bioremediasi terlebih dahulu. Nah, pada bioremediasi ini perlu kita ketahui bioremediasi adalah suatu proses penguraian limbah organik atau anorganik polutan dari sampah organik dengan menggunakan organisme bakteri seperti fungsi tanaman atau enzimnya. Nah, dalam mengendalikan suatu pencemaran pada kondisi terkontrol yang menjadi suatu bahan yang tidak berbahaya atau konsentrasinya di bawah batas yang ditentukan oleh lembaga berwenang dengan tujuan untuk mengontrol atau mereduksi bahan pencemar dari lingkungan dari suatu lingkungan. Oke, pada slide selanjutnya ini saya akan membahas kritik terhadap bahasa, contoh, dan ilustrasi. Nah, pada kritik terhadap bahasa ini, yang dimana kelebihan bahasa yang digunakan ini cukup formal dengan gaya penulisan yang ilmiah atau populer. Kekurangannya adalah beberapa kalimat yang terlalu panjang dan biasanya membingungkan pembaca awam. Penggunaan istilah seperti bioremediasi ini tidak dijelaskan secara singkat terlebih dahulu yang biasanya menyulitkan sebagai pembaca atau pemula. Saya akan berikan contoh, yaitu contoh pada perbaikan kalimat di mana kesadaran masyarakat tentang bioremediasi dan isu-isu lingkungan adalah kunci dalam mengatasi masalah pencemaran dan menjaga keberlanjutan lingkungan, sehingga menjadi kesadaran masyarakat. Yang kedua itu kesadaran masyarakat akan bioremediasi, proses alami untuk membersihkan lingkungan dari pencemar. Sangat penting mengatasi pencemar dan menjaga kelestarian alam. Oke, di sini saya akan menjelaskan di mana perlunya saran tambahkan ilustrasi atau cerita singkat berbentuk case study. Misalnya di desa Sukamakmur, warga bersama LSM lokal melakukan pembersihan sungai dengan menggunakan tanaman air yang menyerap logam berat. Kegiatan ini berhasil menurunkan tingkat pencemaran air dalam waktu 6 bulan. Nah, saran terhadap gambar dan visualisasinya. Saat ini tidak ada gambar atau diagram dalam teks. Nah, perlu ada satu saran di mana tambahkan infografis yang menjelaskan proses bioremediasi. Misalnya, tanaman yang menyerap logam berat, bakteri yang memecah limbah. Nah, tambahkan juga foto kegiatan nyata seperti pameran lingkungan, penanaman pohon, atau workshop edukatif. Gunakan ikon atau simbol visual untuk mempermudah pemahaman poin-poin utama, misalnya seperti ikon sekolah, media, organisasi. Oke, selanjutnya ilustrasi dalam visualisasinya tidak sedia. Tidak ada gambar, diagram, atau ilustrasi visual yang mendukung isi teks. Padahal ini bisa memperbuat pemahaman pembaca terhadap konsep bioremediasi dan pendidikan lingkungan. Di mana juga ada penambahan ilustrasi, tambahkan gambar atau diagram seperti alur kerja proyek bioremediasi, foto kegiatan pembelajaran lingkungan di sekolah, infografik pameran teknologi hijau. Nah, seperti di sini ada satu contoh gambar partisipasi masyarakat. Oke,
Saran umum penulisan. Nah, di mana digunakan alih kalimat aktif untuk menghindari kesan kaku, hindari repetisi kata atau frasa, terutama lingkungan, berkelanjutan, dan lain-lain. Pertimbangkan visualisasi atau diagram untuk menjelaskan proses bioremediasi atau peran mikroorganisme, atau bila buku berbentuk cetak atau digital interaktif. Kritik ilustrasi. Halaman tersebut tidak tertera atau kurang gambar ilustrasi. Nah, ini adalah suatu contoh gambar peran penting bioremediasi dalam menjaga suatu lingkungan dalam perlindungan ekosistem. Oke, di sini saya juga akan menjelaskan di mana ada contoh soal dalam bab 12 dalam pendidikan dan kesadaran lingkungan, di mana 1. Jelaskan peran pendidikan dan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan hidup. 2. Bagaimana keterlibatan pelajar dalam menjaga lingkungan sekolah atau kampus dalam mencerminkan kesadaran lingkungan, dan berikan minimal 2 contoh nyata. Terima kasih. Nah, ini berikut daftar pustaka dalam PPT kami. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan atau kami presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.